Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Foren meminta Jaemin untuk menghentikan Vena mengikutinya. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Vena berkata, "Apa maksud Master? Tinggal di Avalon? Apa kamu bercanda? Aku dengar Ratu sedang sakit. Jika sampai terjadi sesuatu pada Ratu, kamulah yang akan memimpin para Valkyrie menggantikannya. Itu tidak masalah. Aku sudah mendapatkan izin dari ibu. Aku dengar ibu juga pernah berkeliling dunia waktu masih muda. Tempat yang akan aku tuju ke depannya adalah medan perang, di mana takdir dunia ini dipertaruhkan. Jika sampai terjadi sesuatu padamu di sana, Valkyrie tidak akan bisa bangkit kembali. Kamu tahu itu kan? Aku cuma perlu bertahan hidup. Aku sudah menunggu 5 tahun untuk ini. Jangan suruh aku untuk tinggal. Tolong maafkan aku. Aku perlu menenangkan diri dulu." Kita beralih di tempat Ibu Vena. Ibu Vena berkata, "Aku tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Aku ingat saat pertama kali aku menerima Vena di sini. Dia menangis begitu keras. Vena, aku akan mendukung keputusan apapun yang kamu buat. Jadi bentangkan sayapmu lebih lebar dari orang lain dan terbanglah dengan indah. Para dewa Valkyrie, tolong jaga anakku." Dengan tiba-tiba Ibu Vena terkejut setelah melihat ada bunga di pohon tersebut. Ibu Vena berkata, "Apa itu?" Kita beralih di tempat Vena. Dia bergumam, "Ini tidak adil. Kamu sudah berjanji kita akan bersama. Seharusnya aku tidak meninggalkan Master waktu itu. Master yang sudah menyelamatkanku lebih penting bagiku daripada rakyatku sendiri." Dengan tiba-tiba ada monster muncul di tempat Vena. Monster itu pun langsung menyerang Vena. Akan tetapi Vena masih bisa menghindari serangan dari monster tersebut. Vena bergumam, "Kenapa ada monster di sini? Tidak mungkin monster bisa masuk ke Avalon dengan adanya perlindungan frontier. Ini di luar zona perlindungan. Tempat ini dipenuhi dengan monster mengerikan. Aku berlari ke sini tanpa berpikir panjang dan tidak sadar kalau sudah melewati zona perlindungan. Dan Vena pun sudah dikelilingi oleh monster kalajengking. Setelah itu Vena pun langsung mengeluarkan palunya dan langsung menyerang monster kalajengking itu. Satu persatu monster kalajengking itu dikalahkan oleh Vena. Tetapi masih ada 2 monster lagi yang harus dikalahkan oleh Vena. Vena bergumam, "Masih ada 2 lagi. Aku jangan sampai kehilangan fokus. Aku berlatih selama 5 tahun bukan cuma untuk pamer. Meski teknik ini masih belum sempurna, tapi Enher Valkyrie, teknik terpenting milik Valkyrie yang sejenis teknik doping, meningkatkan kekuatan penggunanya secara paksa. Namun ketika tekniknya berakhir, pengguna akan jadi tidak bisa bergerak." Setelah itu, Vena pun langsung menyerang monster kalajengking itu. Dan dia mengalahkan 1 monster lagi. Dan tinggal 1 monster lagi yang harus dikalahkan oleh Vena. Vena bergumam, "Sekarang tersisa 1 lagi. Setelah durasi Enher Valkyrie berakhir,
Aku tidak akan bisa bergerak. Jadi aku harus mengakhirinya sebelum itu terjadi. Di saat Vena mau menyerang monster kalajengking itu, tiba-tiba kekuatannya menghilang. Dan serangan monster itu sudah bersiap menyerang Vena. Vena bergumam, "Maafkan aku, Master. Aku rasa inilah akhir bagiku." Dengan tiba-tiba Jamin datang menyelamatkan Vena. Behemoth berkata, "Master, biarkan aku yang urus ini." Setelah itu, Behemoth pun langsung menyerang monster kalajengking itu. Jamin berkata, "Vena, aku terkesan dengan Enher Valkyrie milikmu. Bisa mencapai level itu hanya dalam waktu 5 tahun. Itu luar biasa. Tapi tetap saja, berusaha menghabisi mereka semua adalah tindakan yang ceroboh. Mulai sekarang, kamu juga harus tahu kapan kamu harus perlu mundur." "Benar, kalau bukan berkat Master dan aku, kamu pasti sudah dalam masalah besar." "Master, maafkan aku dan terima kasih." "Baiklah, ayo kita kembali." Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Vena berkata, "Aku tidak bisa pergi bersamamu kan? Aku juga ingin pergi bersamamu. Tapi kamu adalah Tuan Putri para Valkyrie dan satu-satunya penerus tahta. Jadi aku harap suatu hari nanti kamu bisa memimpin para Valkyrie dan membantuku." Dengan tiba-tiba Foren masuk di tempat Jamin dan dia berkata, "Ternyata Anda ada di sini, Tuan Putri. Saya punya berita yang luar biasa. Seorang putri Valkyrie baru telah lahir." "Apa maksudmu?" "Putri kedua adik perempuan Anda telah lahir. Jadi Anda bisa pergi bersama Jamin." "Aku tiba-tiba memiliki seorang adik. Leluconmu sudah keterlaluan." "Ini bukan lelucon, Putri. Apa kamu tahu bagaimana seorang Valkyrie dilahirkan?" Vena bergumam, "Kalau dipikir-pikir aku belum pernah mendengar bagaimana seorang Valkyrie dilahirkan." Foren berkata, "Valkyrie adalah ras yang sepenuhnya terdiri dari wanita, dan mereka melanjutkan garis keturunan dengan menanam benih yang diambil dari tubuhnya sang ratu. Benih itu ditanam di tanah hutan kelahiran, di mana benih itu akan mekar menjadi bunga. Dan dari bunga itu seorang Valkyrie terlahir. Tapi berbeda untuk seorang ratu. Benih ratu berikutnya akan ditanam di pohon putih. Saat bunga merah mekar dari pohon putih, seorang putri akan terlahir. Jadi jika dia adalah adikku, itu berarti ada benih lain yang ditanam di pohon itu." "Benar. Saat itu karena kami sama sekali tidak bisa menemukan putri yang hilang. 7 tahun setelah putri hilang, keempat ketua menyarankan kepada ratu agar menanam benih baru. Tapi tidak ada respon dari benih yang baru ditanam. Saat sebagian besar Valkyrie hampir menyerah, berita datang bahwa Putri Vena telah ditemukan. Setelah itu, semua perhatian tertuju pada putri. Dan ratu kemudian menemukan bunga di dalam hutan. Jadi benih yang ditanam 8 tahun yang lalu sekarang sudah mulai mekar. Belum mekar, tapi sudah tumbuh di dekat akar pohon. Bunga itu akan mekar sekitar 2 tahun lagi." Jamin bergumam, 2 tahun? Itu berarti adiknya akan lahir setelah ratu meninggal." Jamin berkata, "Vena,
Aku rasa ini saatnya aku memberitahumu. Mempertimbangkan situasinya, aku tidak punya pilihan selain untuk memberitahunya. Vena, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ratu hanya punya sisa waktu 1 tahun untuk hidup. Dia dalam keadaan lemah karena shock saat kehilanganmu. Dan dia terlalu memaksakan diri untuk menghasilkan benih baru untuk ratu berikutnya. Kalau begitu, karenaku, ibu. Kalau saja hari itu tidak tersesat. Vena, tenangkan dirimu. Masa lalu tidak bisa diubah. Menyesalinya hanya akan membuatmu semakin tersakiti. Master, aku ingin bertemu ibuku sekarang. Iya, ayo kita segera menemuinya. Jamin, Vena, dan Foren pun pergi ke tempat Ratu Valkyrie. Jamin berkata, "Apa kami perlu izin untuk masuk ke dalam hutan?" "Tidak, karena kamu bersama putri. Kamu bisa masuk tanpa izin." "Kalau begitu, ayo cepat." Jamin bergumam. Rambutnya memerah begitu memasuki hutan. Apa itu karena pengaruh hutan? Dengan tiba-tiba, Jamin disambut penjaga di sana. "Selamat datang." Sentina memberi salam pada sang putri. "Sentina, lama tidak berjumpa. Aku datang untuk menemui ibu." "Baik." Sentina bergumam. Jadi dia adalah master dari Putri Vena. Sentina berkata, "Mohon tunggu sebentar. Aku akan memberitahu ratu." Jadi dia adalah salah satu dari tetua. Sentina adalah orang yang kuat. Dia adalah atasan langsungku dan juga ajudan ratu. Jamin bergumam, "Sesuai harapan dari seorang tetua Valkyrie, aku bisa merasakan aura level master darinya." Sentina berkata, "Foren, kamu tetaplah di sini. Putri dan Jamin Walton silakan masuk." Apakah yang akan diputuskan oleh Vena? Apakah dia akan ikut Jamin atau tetap menemani Ratu Valkyrie? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!